Kalau posisi lemari masih masih berhadapan dengan tempat tidur, diputar lemarinya. Setuju? Kalau ada magicom, panci, apalah itu yang berat-berat di atas kepala lemari, turunin. Kalau jatuh bisa berbahaya. Sepakat? Simpel nggak? Gampang nggak? Pertanyaannya, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau merubah itu? Itu tanggung jawab teman-teman. Next. Ya, ini beberapa kalau setiap kejadian karena kita temukan kawan kita histeris. Nyampe di bawah teriak-teriak. Kenapa? Dia trauma. Apakah dia dulu pernah jadi korban gempa Bantul tahun 2006 misalnya? Atau dulu dia pernah ditinggal ibunya waktu ada gempa besar di Jakarta? Kita nggak tahu trauma apa yang ketika saat itu bangkit atau muncul. Jadi support seperti ini pada saat proses evakuasi, dan ini harus dilatih supaya tidak menimbulkan korban. Next. Oke, apa yang harus dilakukan saat merasakan gempa bumi? Apa? Update status. Update status. Gempa nih. Gempanya cukup kenceng ya. Apa yang harus dilakukan? Apa? Melindungi kepala. Oke, saya tiup bunyi peluit 1 kali, itu adalah gempa terjadi. Saya pengen lihat responnya seperti apa. Tahan. Tahan. Oke, cukup, bisa kembali lagi, halo, saya nggak tahu apakah itu respon alamiahnya teman-teman atau itu respon jaimnya. Respon jaimnya. Mau lihat respon alamiahnya nggak? Oke, next slide. Lagi di ruangan kelas. Sama kayak kita nih. Sama kayak kita. Jadi yang teman-teman lakukan tadi adalah respon alamiah ya, bukan respon jaim. Kalau begitu itu adalah salah besar. Anda akan menjadi korbannya. Putar lagi. Ini kita slow motion ya. Berapa banyak seisi ruangan yang tahu cara melindungi diri? Maka mereka tidak sebanyak kita. 3 kali lipat mungkin. Sekarang berapa total? 120. Semuanya 120 mau keluar sama-sama. Waktu hancur. Fokus jatuh. Mau jadi korban? Mau jadi korban? Kita nggak tahu gempanya kapan ya. Minggu depan gempa gitu misalnya. Terus teman-teman udah dapet nih pelatihan nih hari ini nih, minggu depan gempa. Nauzubillah ya. Terus melakukan tindakan yang salah. Ada korban. Kira-kira saya nanti diapain? Saya bertanggung jawab. Jadi saya hadir di sini nggak main-main teman-teman. Ya, saya diundang Mbak Nurul di sini nggak main-main. Kenapa? Ketika salah satu kali Anda melakukan tekniknya, itu jadi kesalahan berjamaah turun temurun. Ya, kenapa? Itu masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Sepakat? Sesi ini adalah sesi yang serius. Ya, nggak ada yang jaim-jaim, nggak ada yang bercanda-bercanda, serius. Jadi kita akan melakukannya dengan tepat, tapi santai.
Kenapa? Kita mau ngejar nih ketertinggalannya orang Jepang yang dari PAUD udah belajar latihan gempa. Lah Anda, PAUD nggak pernah diajarin, SD nggak pernah tahu, SMP apalagi, SMA, sekarang kuliah nggak ada kata terlambat. Mau? Sepakat? Mohon kerjasamanya. Next. Oke, mulai sekarang, ketika terjadi gempa, lindungi kepalanya seperti ini teman-teman. Saya nggak mau lihat ada anak geografi UI ketika latihan besok Kang Nurul kirim video lindungi kepalanya. Saya nggak mau kalau kayak gitu besok saya nggak mau datang lagi ke UI. Setuju? Kalau ada gempa, pertama perhatikan, lindungi kepala, ambil tangan yang dominan, taruh di depan, perhatikan dagunya dekatkan dengan lengan, jangan bebas begini. Ya, kenapa? Nanti kita cari tahu kenapa dan perlu kita selamatkan. Oke, seperti ini. Tangan sebelah lindungi bagian vital. Kenapa? Ini bagiannya penting, ya. Oke, paham? Lakukan dengan sempurna. Oke, tulis satu kali tanda gempa dimulai dan lindungi kepala. Oke, Mbak masih salah. Kenapa salah? HP-nya belum didalamkan. Iya, taruh HP-nya nanti. Takutnya jatuh. Oke, saya mau cek. Bapak, dagunya dan apa? Paham? Kalau masih salah, kita ulangi sampai benar. Pak, dagunya dekatkan dengan. Selesai, turunkan. Itu kalau teman-teman lagi ada di dalam ruangan yang nggak tahu harus melindungi dirinya seperti apa, itu gaya bebas, langsung melindungi kepala. Setuju? Coba kalau tadi mbak-mbak tadi goncangan pertama tunggu aja di belakang, gak usah langsung lagi di depan terus duduk aja tuh. Kayak ada beberapa teman yang di samping kan duduk. Gempa nih, gempa, goyang, gempa. Gak usah rame. Kalau rame bikin panik. Cukup ketua kelas bilang, ada gempa jangan panik, lindungi kepala. Udah, diam aja. Pernah lihat gak video-video di Jepang? Nggak ada kayak gitu. Ya, tanya aja jadi lebay ya kan. Gempa. Kalau ada ganggu, ada meja, ada bangunan yang lain nanti kita pelajari. Oke, next. Oke, tadi bapak kandidat kita, saya boleh. Maaf ya. Udah. Ya, tadi bapak K3 kita namanya siapa Pak? Pak Gatot sudah jelaskan drop cover hold on. Artinya apa Pak? Jatuhkan barang Anda, berlindung di bawah kursi atau meja, lindungi kepala dengan tangan. Oke, tepat. Jadi prosesnya seperti ini: berlutut, berlindung, bertahan. Oke, next. Saya minta relawan 3 orang ke depan. Gerak. 3 orang, cewek cowok. 3 orang. 1, 2, satu lagi. Satu lagi. Oke, 3. Di atas kan. Jaga jarak. Satu kali kulit berbunyi, ya. Praktekkan penyelamatan diri, drop cover seperti yang ada di gambar. Tadi kan kita waktu masih duduk ya. Sekarang kita berlutut. Oke, tahan. Saya akan cek. Sudah tepat belum? Yang nggak kelihatan di atas dalam berdiri. Sudah tepat belum? Sudah tepat belum? Ada yang kurang? Punggungnya. Kenapa punggungnya? Kena expose. Iya. Sekarang kita latihan tanpa ada benda yang bisa menghalangi. Tekniknya sudah tepat, tapi ada beberapa yang harus kita sempurnakan. Ulangi. Oke. Pada saat berlutut, usahakan posisi kakinya dibuka supaya ada kuda-kuda. Kalau yang kayak gini ada goncangan dia bisa balik.
digoncang bisa jatuh. Paham? Oke. Lalu apa gunanya dagunya dilindungi? Kalau ada goncangan, ininya tidak hancur kena lantai. Banyak korban yang kita temui pada saat evakuasi gempa Palu banyak yang retak. Kenapa? Kepalanya aman, tapi ininya retak. Pada saat dia melindungi, ininya tidak melindungi dan dia menempelkan dagunya ke lantai. Ulangi lagi. Buka kakinya. Tahan. Oke. Sudah tepat? Oke, silakan bangun. Silakan bangun. Next. Sekarang kalau dikasih meja, nah mejanya ada nggak kita? Nggak ada. Oke deh, kursi aja deh. Kita dudukkan. Satu di depan, dua di bawah. Oke, silakan duduk. Apakah kursi bisa melindungi kita? Bisa? Udah tahu tekniknya? Kita lihat. Kita nggak belajar, kita nggak benar nggak salah ya, tapi kita sempurnakan. Satu kali kulit dibunyikan, tanda gempa terjadi. Oke, tahan. Oke, tahan. Oke, kembali ke tempatnya. Oke, kita perbaiki tekniknya. Next. Next. Bu. Oh iya. Oke, ini sedikit kalau kita punya anggota keluarga pakai kursi roda, dikunci dulu rodanya supaya tidak bergerak, lalu kita bisa melindungi kepala. Next. Oke, ini kalau ada meja tadi ya, masuk ke kolong meja dengan sempurna, jangan pantatnya yang ada di luar, sempurna. Kalau mejanya cukup, kalau mejanya nggak cukup, ya minimal kepala sama punggung masuk ke dalam. Lebih milih mana? Kepala yang bokes atau pantatnya yang ya mendingan itulah di kita ya. Oke, next. Oke, kita gunakan kursi seperti ini tekniknya. Ya, dibalikan kursinya. Bisa paham? Oke, satu kali gempa, satu kali bunyi kulit, tanda gempa terjadi. Berat. Tahan. Oke. Kakinya dilipat ke dalam, jangan diselonjorin, ntar ketimbang yang lain. Oke. Sulit tidak? Hah? Apakah ini bisa mengurangi risiko? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Sudah tahu fungsi kursi buat apa? Ya? Jatuh nih. Aman nggak kepalanya? Aman. Oke. Diri mana? Lari atau berlindung? Kalau Anda di dalam situasi yang bisa segera Anda bisa langsung ke titik kumpul, misalnya di lantai 1 di lobi, ya, ada kemungkinan lebih cepat bisa sampai ke area terbuka. Lakukan itu. Makanya situasional. Drop level itu situasional melihat kondisi teman-teman di lapangan. Ya. Kalau di lantai 4 seperti ini, apakah kalian lari? Udah lihat videonya? Menjadi korban. Lindungi bagian seperti ini. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan. Ada yang terbuka, Mbak? Mas? Oke, next. Oke, kalau nggak ketemu kursi, nggak ketemu meja, apa yang harus dilakukan? Cari struktur yang paling kuat di bangunan. Adalah kolom. Mana kolom bangunannya? Kolom.
Ini menancap sampai ke bawah nih. Betul ya Pak ya? Ini udah kayak paku bumi nih. Merapat dan hindari kaca. Oke. Pastikan buka kakinya supaya bisa menahan goncangan. Oke, next. Kalau kita punya adik lagi di mall, lagi di manapun, ya gendong. Kalau masih bisa digendong. Kalau punya bayi, ya Ibu Santi, bawa bayi lagi jalan-jalan sama ayah Fajar, melindungi anak lebih cepat mana ibu atau ayah? Lebih cepat ibu, insting ya, naluri ibu, ya. Langsung pegang anaknya, masuk kolong meja, pegangan. Kalau lagi hamil, ya, hamil 7 bulan udah mulai membesar, gunakan tangan yang dominan, letakkannya di atas. Kalau tangan dominannya di bawah, dia tersentak kaget. Taruh ini di atas, yang kirinya di bawah. Lalu evakuasi dengan menunduk, ya bisa tetap di sini. Paham? Next. Oke, tadi kita udah selamat nih di dalam ruangan. Saatnya kita evakuasi. Ketika di dalam ruangan sudah selamat dengan melindungi kepala, keluar dari ruangan tetap lindungi kepala juga. Ya. Bangun dari persembunyiannya, tetap lindungi kepala, jangan bebas. Kenapa? Sewaktu-waktu ada yang bisa jatuh. Tetap lindungi kepala, tidak dorong-dorong, ya, tidak berisik. Berisik bikin panik dan tidak kembali. Wah, HP-nya ketinggalan. Yang ada apa? Ketabrak. Tabrak, jatuh, injek. Di situ udah selamat, di sini meninggal. Ya, paham ya?